Aku adalah Ken Arok, raja dari kerajaan Singosari. Perjalanan hidupku penuh liku, penuh darah, dan penuh dengan misteri. Tapi itu hidup bukan? Harus berjuang, harus mendapatkan, dan aku telah mendapatkan semuanya. Tak terkecuali tahta ini. Banyak yang bilang aku adalah seorang pembunuh, pendendam, dan orang yang kejam. Tapi, apakah mereka tahu bagaimana rasanya dibuang oleh orang tua sendiri di hutan belantara? Dan konflik ini sudah dimulai. Dulu, aku dibuang oleh ibuku sendiri di sebuah pemakaman umum. Aku tak tahu kenapa aku harus merasakan ini. Yang jelas, sampai sekarang aku tak tahu siapa ibuku. Sampai akhirnya, seorang pencuri menjadi menemukanku. Dia emang bukan orang yang baik, tapi dia mengasihaniku dan membawaku pulang. Lembong, ayah angkatku. Dia adalah seorang penjudi dan juga pemabuk berat. Aku tak tahu mengapa, mungkin ini alasanku menjadi seperti ini. Tapi aku rasa semuanya berhubungan. Aku menjadi seperti dia, aku mulai berjudi dan mabuk. Dan aku pun selalu merasa selalu membebani dia. Dan aku tahu ini, dan dia pun tahu ini. Setiap kali aku kalah dalam perjudian, aku merasa seolah ada yang hilang dariku. Uang terus habis, tapi aku tak bisa berhenti. Aku merasa semacam hasrat yang terus mendorongku untuk bermain, untuk mencoba lagi, dan akhirnya aku terjebak hutang dan bertambah banyak. Suatu hari ketika aku sudah benar-benar tidak punya apa-apa, bandar judi datang lagi ke rumah kami. Aku tak bisa membayar, aku tahu apa yang akan terjadi. Oi, mana Ken Arok? Suruh dia bayar utangnya. Aku bukan Ken Arok. Mudah amat, kamu aja yang bayar utangnya. Itulah saat aku harus pergi. Aku tak punya pilihan yang lain. Aku tak bisa terus hidup bergantung pada Lembong. Aku hanya bisa meninggalkan rumah itu, melangkah ke tempat yang tak ku tahu arahnya bagaimana, dan meninggalkan semua yang ada di sana. Setelah diusir dari rumah Lembong, aku mengembara tanpa tujuan. Langkahku membawa aku melewati hutan dan desa-desa, mencari sesuatu yang tak aku mengerti. Hidupku bagaikan arus yang terbawa tanpa arah yang pasti. Aku hanya tahu satu hal, aku tak bisa kembali dan aku harus segera bergerak. Hingga suatu hari dalam perjalanan melintasi sebuah hutan, aku bertemu dengan seorang pria tua yang mengenakan jubah. Dia adalah Loh Gawe, seorang brahmana yang tampaknya sudah tahu tentangku lebih dari yang aku sadari. Siapa kau? Apa maumu? Saya sedang mencari titisan itu. Dari ciri-cirimu, kaulah orang yang kucari. Aku yakin kau akan menjadi penguasa besar. Aku bertemu seseorang yang memiliki Nareswari. Apa maksudnya itu? Nareswari ya. Artinya, dia akan menjadi ibu dari raja-raja besar di tanah Jawa. Apakah benar? Ya, benar. Jika kau mau, ikutilah aku ke Kadipaten Tumapel. Di sana, kita akan memulai langkah pertama kita untuk jadi penguasa besar. Baiklah, temui aku di sini. Selamat datang di Kabupaten Tumapel. Ada keperluan apa Anda datang kemari? Saya ingin kamu merekrut anak angkat saya, Ken Arok. Permintaanmu sebagai seorang brahmana tentunya sulit untuk ditolak. Baiklah, kamu saya terima bekerja. Tunggula Metung memiliki seorang istri yang sangat cantik bernama Ken Dedes. Kecantikannya sampai-sampai membuat Ken Arok terpikat.
cahaya memangkas pandangan mata, namun jelas kulihat kamu. Aku adalah Empu Gandring, seorang empu pembuat pusaka sakti. Aku menempa sebuah keris, bukan keris biasa, senjata yang akan mengubah takdir banyak orang. Namun keserakahan tidak mengenal kesabaran. Dia Ken Arok. Apakah Anda adalah Empu Gandring yang bisa membuat pusaka sakti? Kalau begitu, tolong buatkan saya keris sakti dalam waktu 5 bulan akan saya ambil. Dalam 5 bulan? Itu terlalu cepat. Aku membutuhkan waktu 1 tahun. Jika tidak, keris itu tidak akan sempurna. Bagaimanapun caranya, keris itu akan saya ambil dalam waktu 5 bulan. Mana kerisnya? Selesai, karena aku bilang 1 tahun. Ah, banyak ngomong kamu. Arok yang membunuhku, dia juga akan terbunuh oleh keris itu. Dan keris itu akan membunuh 7 orang raja. Hei, boleh lihat, kerisnya itu bagus juga. Boleh saya pinjam? Ya udah deh, boleh. Terima kasih ya. Hei kalian, lihatlah, kerisku bagus bukan? Wah, bagus banget. Seluruh warga akhirnya mengetahui bahwa keris itu milik si Kebo Ijo. Pada suatu malam, Tumapel terkejut mendengar kabar mengenaskan bahwa Tungku Ametung tewas ditusuk oleh keris itu. Aku adalah Candides, wanita yang menjadi rebutan para penguasa. Banyak yang bilang, kecantikanku adalah anugerah, tetapi bagiku itu adalah kutukan. Aku bukan sekedar wanita biasa, aku adalah anak dari Brahmana suci. Tumbuh dengan ajaran leluhur, tetapi takdir membawaku ke jalan yang tak terduga. Semua orang menginginkanku. Tunggu Ametung, penguasa Tumapel, menjadikanku permaisurinya. Namun, apakah aku bahagia? Tidak, ada sesuatu yang tak bisa kuceritakan. Sesuatu yang menghimpit dadaku setiap malam. Aku tidak pernah benar-benar memilih jalan hidupku sendiri. Lalu, ketawa dia, Ken Arok. Matanya menyala dengan ambisi. Aku tahu, dia tidak hanya menginginkanku. Dia menginginkan segalanya, kekuasaan, tahta, bahkan hidup suamiku. Apakah aku takut? Mungkin, tapi aku juga melihat sesuatu dalam dirinya, kesempatan untuk melepas dari belenggu ini. Dan disinilah kisahku dimulai. Malam itu, aku terbangun oleh firasat buruk. Hati kecilku gelisah. Aku melangkah keluar. Dan saat itulah aku melihat Ken Arok sedang berjalan tergesa dari kamar Tunggul Ametung. Tatapan kami bertemu. Ada sesuatu dalam matanya, sesuatu yang membuat dadaku mencelos. Aku melihat Tunggul Ametung yang terbujur kaku dan berlumuran darah. Tanganku gemetar dan aku tahu siapa pelakunya. Dengan dirimu ku di sini, sederhana tapi berarti. Senyummu tetap melingkari, teduh tapi sekali lagi maafkanlah karena aku cinta kau dan dia.
Saya adalah Anusapat, putra dari Kendelis. Namun, takdirku tak seindah gelar itu sandang. Aku hidup di bawah bayang-bayang seorang raja, tetapi tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari dirinya. Ken Arok, suami hidupku, adalah raja yang kuat dan ambisius, tetapi baginya aku hanya duri dalam daging. Sejak kecil, aku merasakan perlakuan yang berbeda. Aku diabaikan, disiksa, dan diperlakukan tak lebih dari sekedar anak tiri. Aku tak mengerti mengapa, hingga suatu hari, aku mengetahui segalanya. Aku akan menurunkan tahtaku kepada anak kandungku, yaitu Tasjaya, dibandingkan kepada anakku yang paling tua. Seperti percakapan yang kudengar tadi, aku bukan anak kandung Ken Arok. Aku adalah putra dari pria lain, pria yang entah di mana keberadaannya sekarang. Siapa dia? Mengapa aku tidak pernah mengenalnya? Kenapa aku harus hidup dalam kebingungan dan penderitaan? Aku ingin tahu jawabannya. Aku ingin tahu siapa diriku sebenarnya. Ibunda, sebelumnya saya ingin bertanya. Bulan, aku ada apa? Sebenarnya ayahku itu siapa? Kenapa aku diperlakukan tidak adil? Sepertinya kamu harus mengetahui kebenarannya. Sebenarnya Ken Arok itu bukanlah ayah kandungmu, Apa yang bunda bicarakan? melainkan Tunga Ametung yang sudah dibunuh Ken Arok menggunakan keris Pugandring. Apakah saya boleh meminjam kerisnya? Terima kasih bunda. Kau tahu mengapa aku memanggilmu? Hamba siap menerima perintah. Gusti, ayahku Ken Arok harus mati. Gunakanlah keris ini. Kita paduka adalah perintah hamba. Malam itu juga, rencana pun dijalankan. Saat Ken Arok sedang menikmati indahnya malam, pengawal itu menyelinap ke dalam ruangan dan menikamnya dengan keris Pugandring. Ken Arok terkejut, matanya melebar, dan ia berusaha berbicara, tetapi darah sudah memenuhi mulutnya. Suaranya malu. Tak butuh waktu yang lama untuk tubuhnya jatuh karena aku yang mengintai dari kejauhan merasa puas. Dendam ayahku telah terbalaskan. Namun, satu hal yang kusadari, pengawalku adalah satu-satunya saksi di situ. Keesokan harinya, aku memanggil pengawal itu untuk kembali ke ruanganku. Ia datang dengan wajah tenang, mungkin mengira tugasnya telah selesai. Kamu telah menyelesaikan ceritaku. Kerja yang bagus pengawalku. Gusti. Saya tidak bisa menjawab. Saya hanya bisa melihat tubuhnya jatuh ke lantai. Saya tak bisa biarkan ada saksi. Setelah kematian ayahku, yaitu Ken Arok, aku menyadari bahwa Maisa Wong, putri dari Ken Arok, masih ada. Jika ia masih ada, ia bisa saja menuntut balas seperti yang kulakukan. Jadi kuputuskan untuk memanggil beberapa prajurit. Bawa Maisa Wong Ateling jauh dari sini dan jangan biarkan dia kembali lagi. Baik, paduka. Saya telah membalaskan dendam ayahku. Saya telah mendapat tahta. Kurang ajar, beraninya dia membunuh ayahku. Aku harus menuntut balas terhadapnya. Hutang dibayar hutang, nyawa dibayar nyawa.
Hei Anusapati, Ya, Anda memanggil saya. ayo ikut saya. Tapi kita mau kemana? Ayolah ikut aja. Baiklah. Jadi, aku mengajak Anusapati untuk menghadiri acara Sambung Ayam. Acara yang sangat digemari oleh Anusapati. Lihatlah, kerisku bagus bukan? Bener juga. Toh Jaya. Tohjaya membunuhnya berdasarkan hukuman di mana Anusapati diyakini membunuh Ken Arok. Setelah membunuh Anusapati, Tohjaya mengangkat dirinya sebagai raja menggantikan Anusapati. Aku adalah Dauni, putra Anusapati. Sejak kecil, aku hidup dalam istana yang penuh kemewahan, tetapi juga bayang-bayang yang kelam. Ayahku, Anusapati, adalah Raja Singasari, tapi aku tahu, tahta di negeri ini selalu diwarnai dadah dan pengkhianatan. Aku tumbuh dengan bisikan-bisikan rahasia yang tentang perebutan kekuasaan, tentang pengkhianatan yang bisa datang kapan saja, bahkan dari keluarga sendiri. Hingga suatu hari segalanya berubah. Aku berjalan di hutan, menikmati sejenak kebebasan dari tembok istana. Tapi lalu, aku melihatnya sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Sesosok tubuh tergeletak di tanah. Pakaiannya terlalu familiar. Hatiku berdebar kencang. Aku mendekat, dan saat itulah aku sadar. Itu ayahku, Anusapati. Di sampingnya, tergeletak benda pusaka yang dikaitkan dengan kematian dan kutukan. Hatiku dipenuhi amarah. Aku tahu ini bukan kematian biasa. Ini adalah pembunuhan. Dan aku juga tahu siapa yang bertanggung jawab. Tohjaya, pamanku sendiri. Aku bisa saja diam menerima nasib seperti ayahku. Tapi segala ini takkan berulang. Tahta ini akan kembali kepada yang berhak. Hutang ganti hutang, nyawa ganti nyawa. Takkan kubiarkan tahta ayahku diambil olehmu. Akhirnya, tahta ini kembali kepadaku. Aku diangkat sebagai raja dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana dan permaisuriku Waningyun. Dari pernikahan kami lahir seorang putra yang kelak akan menjadi penguasa besar Kertanegara. Aku memerintah Singasari dengan adil dan damai. Aku tak ingin dendam terus mengedam raja ke raja. Maka aku mengubah garis yang telah merenggut nyawa ayahku agar tak ada lagi raja yang jatuh karena pengkhianatan dan kutukan. Tapi aku tahu, dan garis itu meski terkubur, sejarah tidak akan terlupakan. Saya adalah Kartanegara, anak dari Ranggawani dan Waningyun, lahir dari rara kerajaan. Namun hidup saya tidak selalu mudah. Tahta Singhosari bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja, namun sesuatu yang harus didapatkan. Saya memimpin kerajaan Singhosari hingga puncak kejayaannya. Saya membuat 3 kebijakan penting, memperluas Singhosari hingga hampir ke seluruh Nusantara, ekspedisi Pamalayu, dan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di luar kepulauan Indonesia. Namun, untuk mencapai titik ini tidak mudah. Saya harus menghadapi tantangan dari ancaman luar hingga pengkhianatan yang datang dari dalam. Untungnya, saya memiliki penantu yang sangat bisa diandalkan, Raden Wijaya, yang kedepannya akan menjadi raja pertama dari kerajaan Majapahit.
kehujanan. Kak, kasihan guys pada kehujanan. Bualah Ya. kasihan guys. Dia kasihan banget. Pegangin aku dari tadi payungnya. Siapa? Arman Maulana. Aja jadi selama ini setiap dia dipuji dia pede. Betul ya guys, jadi kita ini sosok di balik kita semua. Love you so much. Kita semua di balik di sini. Cantik banget. Kita mengimpikan arah lama banget. Aku kayak rumah. Aku cinta pertamanya. Mertua lu. Wah, ini apa nih? Cucu. Berarti kamu buyut aku. Iya. Jadi kan Wanikyun setelah diusir jadi penjudi. Cocok banget Rofi jadi penjudi. Kalau ini guys, kalau ini siapa? Oh, tunggu lama tuh lagi dicukur. Kalau ini ini ulah gawe nyukur, berubah profesi. Kalau ini orang Rangga Bumi. Buat kalian yang mau syukur, Istri Rahmawati. Dia kurang masih. Apakah benar? Ya, benar. Jika kau mau, ikutilah aku ke Kadipaten Pamula. Ya? Ikutin aku ke Kadipaten Tumapel. Ayo, kamu sudah berangkat. Langsung. Yang ini kedinginan. Yang ini mengantukan. Gimana setelah berangkat Al? Lihat mukanya udah basah gini Lee Dong Hyun. Dingin. Lee Dong Hyun kamu. Info. Guys, kita penghuni taman misalnya. Rekor terjumping. Jadi lagi.